Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Basri, silakan. Ya. Ustadz, kemarin 2 hari sampai kemarin 2 hari maksudnya. Saya tuh dikasih ujian sakit kepala yang alhamdulillah luar biasa. Terus saya ingat pelajaran Pak Ustadz, sami'na wa ata'na terhadap semua takdir Allah, enak nggak enak kan gitu Pak Ustadz. Termasuk sakit kepala ini. Ya Allah, Engkau kasih ujian kami sakit kepala luar biasa ini, ya Allah, terima sami'na wa ata'na. Tapi syariatnya tetap kasih koyo, kasih segala macam. Terus habis itu, oh ya Allah, zikir aja deh sama Allah, zikir segala macam zikir. Akhirnya tidur terus sampai bangun tidur udah agak sembuh alhamdulillah. Terus hari kedua begitu juga, udah saya zikir aja Pak Ustadz. Itu benar nggak begitu yang dimaksud dengan tadi tuh pertanyaan Umi Cia juga, tapi kami dalam dikasih pelajaran langsung khusyuk yang sakit gitu loh, maksud saya gitu. Aja sih. Zikirnya biar sembuh ya dari pusing ya. Zikirnya nggak minta sembuh, malah terbilang ya Allah, Allah aja. Terus zikir terus aja gitu. Tapi terus sembuh Pak Ustadz, alhamdulillah gitu. Iya, jadi kalau Allah nyoba orang, uji orang tuh, aduh, sangat luar biasa. Macamnya banyak sekali. Ada pertanyaan dari Bu Asri. Ya, diuji pusing 7 keliling. Ya, apalah namanya pusing itu apa? Macam-macam ya yang dalam kedokteran tuh pusing kelas berat, ada vertigo, ada macam-macam. Ya Allah, itu diuji oleh Allah. Dan ternyata begitu diuji, hati Bu Asri langsung diingatkan oleh Allah. Itu ujianku loh. Nah, Bu Asri muncul respon, ini ujian Allah. Kalau pada ujian ini Bu Asri tidak ada keluhan-keluhan yang sifatnya menolak iradah kudrohnya Allah, keputusan Allah, ujian Allah ini. Nah, ini tanda baik. Tanda baik, tanda meningkatkan keadaan hati kita hubungannya dengan Allah. Tapi kalau masih ngeluh itu artinya dalam hati ada rasa penolakan. Nolak, nggak mau ini terjadi. Nah, itu nolak. Oke? Tapi kalau nggak ngeluh, menyadari dan merasa apa yang terjadi berupa pusing, sangat-sangat pusing ini, langsung disadari iradah kudrohnya Allah, perbuatannya Allah. Allah yang ngirim, Allah yang nguji, Allah yang membuat perbuatan ini pada diri hamba. Nah, itu tanda hati sedang diuji oleh Allah, kematapan menuju kemakrifatan. Kalau hati masih ada ngeluhnya, berarti hati kita sama dengan orang yang belum kenal Allah. Sama orang yang masih bodoh tentang Allah. Kok tidak ngeluh? Balik sadar, balik ada rasa. Ya Allah, ujianmu ya Allah. Ya Allah, perbuatanmu ya Allah. Ya Allah, kehendakmu ya Allah. Ini artinya Allah sedang ngajarin kita jadi orang yang menuju ke Allah. Nanti Allah cara ngujinya begitu. Bukan hanya pada Bu Asri, semua orang diuji pada bentuk yang berbeda-beda. Intinya enak dan gak enak. Diri kita akan dilihat oleh Allah saat enak dan gak enak. Ada rasa dan sadar. Kalau masih ada protes, gak ada rasa sadar dan rasa tentang peran Allah, itu hatinya masih kotor, hatinya masih jauh dari Allah, hatinya masih belum ihsan, hatinya masih bodoh hubungannya dengan Allah. Proses. Tapi kalau sudah gak ada, Allah, Engkau ya Allah, ujianmu ya Allah, kehendakmu ya Allah, hamba ridho ya Allah, sami bimbinglah hamba untuk selalu bisa menerima keputusanmu ini ya. Iya, hatinya terus ke Allah. Allah tadi minum obatnya, hatinya termakrifatan gitu loh. Jangan sampai perbuatan syariat mengecoh kepada totalitas tauhidnya. Nah, kemudian
dibantu dengan zikir. Nah, dan diujinya 2 hari. Mudah-mudahan Allah mendidik Bu Asri dan juga teman-teman dalam aneka ujian yang berbeda-beda, tetap hati khudur ke Allah. Ngerasa dan sadar, ini ujianmu ya Allah. Dan begitu ujiannya Allah selesai tuh. Dengan sebab akibat apapun. Dengan sebab akibat apapun. Selesai. Ya. Ini nggak ada urusan dengan zikir dan tidak zikir juga. Yang tidak zikir sakit kepala banyak, ya toh? Iya apa enggak ini? Iya, dah seperti itu gambarannya. Jadi Allah pengen lihat aja isi hatimu ada apa sih di situ. Begitu sudah sami'na wa ata'na ya Allah, ya kata Allah, udah pinter kamu, sudah mulai bagus. Nah, gitu dah teman-teman. Nah, seperti itu Bu Asri. Kemudian Bu Asri zikir dan oleh Allah diberi sembuh lewat zikir. Ya, itu birahmatillah bifadlillah. Tapi yang terpenting bukan itunya sejatinya. Pendidikannya Allah yang sedang ngajarin diri lewat hal yang sangat tidak enak dirasakan dan hatimu duduk manis sami'na wa ata'na ya Allah. Nerimanya hatimu ini loh. Selama dalam proses 2 hari tadi nggak ngeluh, nggak nolak, nggak berontak, nggak gondok, tapi hatimu ngomong sami'na wa ata'na ya Allah. Oh, jadinya praktek pengenalan diri dengan Allah. Allah sedang ngajarin dirimu. Allah sedang ngajarin kita kalau dilihatnya dari dalam. Diri kita bisa menerima ini tadi itu karena dididik oleh Allah dengan rahmat fadlnya, hidayahnya. Kalau melihatnya dari dalam, kalau melihatnya dari luar, seakan-akan aku bisa karena ini. Ya begitu, kalau bahasa syariat selalu seperti itu. Karena itu, gabungkanlah syariat dengan hakikat, sehingga menjadi bahasa yang elegan. Alhamdulillah, bifadlillah, Allah sudah memberi bimbingan pada aku, pertolongan pada aku, taufik, inayah, hidayah, rahmat pada aku, sehingga mendidiknya lewat ujian inilah. Itu namanya bahasa yang elegan. Hakikat menjadi satu kemasan bahasa sehingga tidak kelihatan syariat hakikatnya, tapi menjadi satu untaian kalimat praktek Allah dan diri mendapat kebaikan Allah. Namanya nikmat, namanya ujian. Dan ternyata diri diberi lulus oleh Allah. Alhamdulillah. Kok nggak diberi lulus oleh Allah, harus terus belajar. Bahasa syariatnya begitu. Iya. Jadi kemarifatan nanti begini berangkatnya teman-teman. Ujian. Jadi sudah puncak-puncaknya sudah nggak ada ngeluh nanti. Apapun nggak akan ada ngeluh. Tapi diberi space syariat untuk memberi nasihat. Untuk ini, monggo nggak masalah. Tapi hatimu tetap duduk ke Allah terus. Ngelihat Allah terus. Gitu loh. Nah seperti itu nanti. Bisa dimengerti? Nah itu Bu Asri dan teman-teman. Nah, ini berlaku untuk semuanya loh, bukan hanya ujian pusing aja loh ya. Ujian apapun bentuknya, ujian apapun bentuknya. Ujian anak, ujian istri, ujian suami, ujian ekonomi, ujian sakit, ujian jabatan, semua yang ada di tampilan kehidupan hubungannya dengan diri, anak, istri, suami, semuanya ujian. Tidak ada yang enggak ujian. Tinggal hatimu di situ. Ada suara apa di dalam sono? Kalau masih diri melihat diri masih kotor. Jauh dari ketauhidan, kemakrifatan. Proses maksudnya. Ya, kalau diri langsung tek Allah sami'na wa ata'na ya Allah. Nah, berarti itu sudah dorongan kemakrifatannya sudah mulai kuat. Fakta hatimu sudah langsung kenal Allah di situ. Tahu Allahmu di situ. Faham Allahmu di situ, ngerti Allahmu di situ. Sikapmu sudah sikap kemakrifatan, sikap ihsan, sikap totalitas tauhid. Nah, itu fadl minallah, rahmat Allah. Harus disyukuri itu.
Dah paham ya Bu Asri dan teman-teman? Makanya nanti orang semakin paham Allah, ya orangnya adem, enak. Karena orangnya adem, ya pasti karena sudah paham, sudah ngerti. Ya itu. Allah diberi paham, diberi ngerti. Selalu tenangnya hati, ademnya hati, damainya hati, jenjemnya hati, itu namanya surga dunia. Ya, semua keadaan jadi tenang, adem, ayem. Nah, itu surga dunia. Lalu dunianya dapat surga, insya Allah, bifadlillah, birahmatillah, akhiratnya ya dapat surga. Gitu loh. Sebetulnya standarnya begitu aslinya. Jadi keadaan kita di akhirat kelihatan keadaan kita di dunia. Ewa. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes, dikit. So, tidak ada hal yang tidak dikeluhin, nggak diprotes. Itu masih jauh teman-teman. Cepat belajar, cepat action beramal itu. Keburu mati ribet nanti urusannya. Ya, oke, itu makna hadis. Yang bangun surga ya dirimu sendiri, yang bangun neraka ya dirimu sendiri. Syariatnya begitu. Bisa nggak mendudukkan hati lurus ke Allah? Pada diri, mendoknya hatimu, kecewanya hatimu, nggak terima kasihnya hati, tidak legowonya hati, kecewanya hatimu, itu neraka. Paham apa tidak? Maka tidak didapatkan ketenangan, tidak didapatkan ketentraman, kedamaian. Karena puncak agama hakikatnya, puncak buah agama paling tinggi ya kedamaian. Kedamaian yang sejati. Karena diliputi oleh rahmat fadlnya Allah yang sangat total. Nah, itu loh. Maka bahasa tandanya kan, ya dapat rezeki banyak, adem. Dapat rezeki sedang, adem. Dapat rezeki dikit, adem. Nggak dapat adem. Bahasa tandanya kan begitu. Artinya semua keadaan selalu dibaca itu iradah kudrohnya Allah pada diri, dan diri paham, mengerti, bisa merespon keadaan itu atas nama Allah. Ya sudah, maka kunci hidup beragama kan itu sejatinya. Fahamnya diri tentang diri, hubungannya diri dengan Allah. Ya, itu aja dari Bu Asri ya. Ya, terus Bu Asri mudah-mudahan mendapat bimbingan lebih jauh dari Allah, sehingga kemarifatan kita, keihsanan kita, ketauhidan kita semakin dibuat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.